kacamata nyata yang dipertontonkan oleh Bu Megawati terhadap bangsa ini. Ini loh saya seorang pendendam. Rocky Gerung bongkar fakta, mania artinya orang yang terkena gangguan jiwa. Immanuel Ebenhaeser Ketua Jokowi Mania, menyebut Megawati seorang yang pemarah, penuh kebencian dan pendendam. Selamat datang di channel Opini Alvin. Immanuel Ebenhaeser telan ludah sendiri, dengan penuh kemarahan menuding orang lain pemarah. Kata Jokowi Mania, pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai? Mania, nggak pakai K. Prabowo Mania atau Prabowo Mania? Mania. Oke. Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir. Tuh. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan Jackmania, orang yang memang membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Nggak nggak? Terus saya mau terangkan. Dalilnya dari mana untuk dalilnya dari mana mengatakan itu secara psikologi? Saya terangin ya. Nah. Kata dasar dari mania di dalam bahasa Greek artinya mereka yang kacau mentalnya. Cari di Google, jangan chat. Mengundang rasa penasaran, kami pun mencoba mencari di Google, dan hasilnya. Mania adalah gangguan jiwa dengan ciri gejala kemarahan, kegelisahan, kekalutan, atau kebingungan yang berlebih-lebihan, misalnya dipsomania, kleptomania. GPT. Tapi saya ingin meluruskan ini. Kalau bilang Jokowi Mania dan Persija, mania. Oh Persija itu saya mania pada Persija tuh. Oh jelas karena itu. Kami juga sebagai relawan. Yes. Ya, sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya pada kan? orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. Loh, kita nggak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama. Astaga. Ya kan? Kita nggak bisa jangan mengatakan bahwa itu arti kata mania. Coba itu dulu. Nanti saya cari di Google. Nggak cari dulu. Kau carikan aja Google. Ini Adian bacain coba mania artinya. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal, gara gila yang kabur aja dulu atau apa ya lah estek apa masa estek kita peduliin ya terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau yang nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah jangan balik lagi kabur aja lah jangan balik lagi kabur aja lah jangan balik lagi. Rocky Gerung bongkar fakta. Kata mania menurut Kamus Bahasa Indonesia ternyata berarti gangguan jiwa dengan ciri gejala kemarahan, kegelisahan, kekalutan, atau kebingungan yang berlebih-lebihan, misalnya dipsomania, kleptomania. Baru-baru ini, Ketua Jokowi Mania yang sekaligus menjadi relawan Prabowo Mania, Immanuel Ebenhaeser membuat pernyataan kontroversi, menanggapi tagar kabur aja dulu yang sedang ngetren di media sosial sebagai bentuk protes warga Indonesia yang kesulitan mencari lapangan pekerjaan di Indonesia. Alih-alih memberikan solusi sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel malah mempersilahkan yang mau kabur untuk kabur dan jangan kembali. Netizen pun mengomentari pernyataan sang Wakil Menteri sebagai bentuk ketidakmampuan Immanuel Ebenhaeser bersikap bijak sebagai seorang pejabat yang digaji dari pajak negara. Jawaban Immanuel Ebenhaeser lebih kelihatan sebagai bentuk kemarahan seseorang yang menempatkan diri sebagai lawan dari orang yang menyampaikan kritik. Ya, Immanuel Ebenhaeser yang tidak lebih dari bidak catur di pemerintahan tentu tidak punya program dan tidak paham apa yang akan dia lakukan, karena mereka ditempatkan bukan karena mereka ahli atau mampu bekerja. Mereka ditempatkan semata-mata hanya karena mereka dianggap berjasa membentuk relawan mendukung Prabowo dan Gibran sampai bisa memenangkan pemilihan presiden. Dan itulah sebabnya, setiap bentuk kritik hanya dijawab dengan amarah, penuh emosi dan dendam kesumat. Dan seperti fakta yang dibongkar oleh Rocky Gerung, Immanuel Ebenhaeser ternyata memang mempunyai jiwa yang bermasalah. Dengan penuh kemarahan, kebencian dan dendam, Immanuel Ebenhaeser minta kepada rakyat Indonesia yang menyampaikan kritik dengan menggongkan hashtag kabur aja dulu, untuk keluar dari Indonesia, dan bahkan dalam amarah dan kebenciannya minta agar mereka yang sudah keluar negeri untuk tidak kembali lagi. Namun di kesempatan lain, Immanuel Ebenhaeser justru menuduh Megawati seorang yang pemarah, pendendam dan penuh kebencian. Ini jangan dendam, jangan cengeng, jangan penuh dengan kebencian, karena Republik ini sudah muak punya pemimpin yang selalu menenteng kebencian dan dendam. Itu contoh Pak Prabowo, udah ditipu, disakitin, difitnah, dianiaya, dia tetap tegar menjadi pemimpin, bahkan dia sebagai pemaaf. Nah, butuh kita pemimpin yang ngerti bagaimana bangsa ini ke depan, bukan nenteng-nenteng kebencian. Ini saya melihatnya ini bentuk kacamata lah ya, kacamata nyata yang dipertontonkan oleh Bu Megawati terhadap bangsa ini. Ini loh saya seorang pendendam. Belum sampai 1 minggu, Immanuel Ebenhaeser jadi bulan-bulanan netizen karena mempertontonkan sifat yang arogan, pemarah dan pembenci. Namun seperti orang hilang ingatan, Immanuel Ebenhaeser tiba-tiba tampil sebagai seorang penasehat bak orang suci tanpa celah dosa.
Dan inilah mungkin kebenaran fakta yang dibongkar Rocky Gerung yang membuktikan bahwa ketua Jokowi Mania dan sekaligus Prabowo Mania ini memang menyimpan kepribadian yang bermasalah, sakit jiwa dan selalu diselimuti kekalutan dan kebingungan yang berlebihan. Bagaimana menurut kalian? Pantaskah seorang pengidap penyakit maniak menasihati putri sang proklamator yang pernah menjadi pemimpin tertinggi di negeri ini, Megawati Soekarno Putri?